Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya Muhammad Ikhwan Nugraha. Kali ini untuk menjawab soal tugas besar kecerdasan buatan materi klasifikasi ya. Jadi untuk klasifikasi itu adalah pattern recognition dengan 4 soal yang sama ya. Problem description, pembangunan neural network, topologi, dan performance evaluation. Namun bedanya untuk klasifikasi itu menggunakan eh, kita belum share ternyata. Oke, ya ini jadi kalau untuk klasifikasi itu dia menggunakan confusion matrix untuk performance evaluasinya. Oke, Hmm, pertama kita harus membedakan dulu ya antara regresi dan klasifikasi. Kalau dilihat di sebelah kiri ini dari Google ya. Klasifikasi itu dia membedakan tuh dua seperti ini klasifikasi. Tapi garis itu nggak lurus. Sementara regresi ini lurus seperti ini. Ya kalau di blok. Dan yang tidak sama persis dengan si garis hitam ini namanya error. Sementara kalau si klasifikasi ini dia mengklasifikasikan gitu. Keduanya itu masuk dalam machine learning tipe supervised learning. Artinya memiliki label atau kelas. Outputnya itu adalah label atau kelas. Sementara eh, untuk unsupervised learning, semi supervised dan kalau unsupervised learning itu targetnya itu tidak ada kelasnya gitu. Oke, di sini juga tidak ada siapa-siapa ya, cuma ada saudara saja. Oke, lanjut. Sudah, sudah. Eh, oke ya. Oke, kita lanjut. Ini jadi sekarang kita membahas tentang ini ya, klasifikasi dari supervised learning. Oke, kita tutup dulu ininya. Nah, untuk datanya itu ada di ada di sini ya. Coba kita buka dulu Mas. Cool link YouTube PDF. Ada di saya taruh di jawaban tuh ya di cloud. Untuk regresi itu adalah prediksi harga rumah, ini websitenya, dan untuk klasifikasi ini websitenya yaitu tentang absensi kerja. Namun klasifikasi ini juga bisa mengklasifikasikan harga rumah. Ini ya, saya sebentar bukakan dulu real estate. Nah ini harga rumah ini juga bisa diklasifikasi misalkan kita bagi dua atau bagi empat, maka misalkan yang di bawah 25 itu sangat murah, 25 sampai 50 murah, ya, 25 sampai 75 misalkan mahal dan di atas 75 itu sangat mahal, misalkan seperti itu. Cuman saya mencoba untuk menggunakan data lain, yaitu namanya absensi kerja. Nah ini datanya ya. Bentar. Nah ini datanya ada banyak banyak variabel independennya ya. Variabel independennya banyak, mulai ID, alasan absen, bulan dari absen, yaitu bulan Juli, Agustus ya. Hari dalam seminggu gitu. Kemudian musimnya mungkin ini kalau Juli itu musim panas ya, musim panas. Kalau November itu berarti musim setelah panas itu apa gitu, dingin ya, gitu. Jadi musim panas itu, pokoknya ini musim ya. Pokoknya Juli itu biasanya musim panas kalau di Eropa sih. Nah kemudian ini biaya transportasi dia, anggap saja ini euro, jarak dari rumahnya mungkin 36 katakanlah kilo lah ya. Ini waktu service time nih, service time. Service time ini mungkin waktu kerja mungkin ya. Kemudian umur atau usianya ini beban kerja, ini pemenuhan targetnya dia masing-masing orang ya. Ini apakah dia pernah kena sanksi, terus edukasinya, pendidikannya misalkan satu ini S1, tiga ini S3, dua ini S2 gitu. Ini jumlah anaknya dia, kemudian social drinker, apakah dia meminum minuman memabukkan ya, social smoker, apakah dia juga merokok, pet, apakah dia mempunyai jumlah apa hewan hewan peliharaan,
Terus ini berat badannya, tinggi badan, ini body mass index. Kemudian ini jumlah absensinya gitu dalam jam. Nah, inilah variable dependennya. Jadi ini untuk menjawab soal nomor satu ya. Problem description memspesifikasikan secara spesifik ya problemnya dan konteksnya. Jadi eh, tidak semua variabel independen ini saya masukkan ya. Eh, karena kita di Indonesia nah, kita anggap nanti tiga ini nggak kita masukkan nih, mulai ID sampai day of week ini nggak kita masukkan, cuman mulai season saja, mulai season sampai semuanya ini sampai ke body mass index itu dimasukkan. Oh, kenapa? Karena kan ketahuan nih, misalkan dia tinggi badan 172, beratnya 90, berarti mungkin ideal. Tapi ada yang kayak gini, 67, 170, mungkin berarti dia kurus. Nah, apakah ada juga pengaruh, misalkan orang yang dia tidak bisa mengatur kehidupan eh, kesehatannya dia dengan absensi kerja misalkan. Terus dia apakah dia memelihara hewan peliharaan kan pasti beda tuh sama dia orang yang nggak punya peliharaan, nggak punya beban gitu. Jumlah anak juga ngefek pasti ini dengan jumlah absensi kerja. Nah, pertama ini klasifikasinya adalah memakai coding seperti ini ya. Klasifikasi yang pertama itu kalau saya bagi lima dia, sangat rajin, rajin, sedang, malas, dan sangat malas. Kalau dia di bawah 24 jam, itu sangat rajin. Ya, kalau di bawah 48 jam itu masih rajin. Kalau absennya di bawah 72 jam itu sedang. Kalau sudah 96 jam itu malas. Dan di atas 96 jam itu sangat malas. Maka klasifikasinya ini sebagian besarnya rajin ya. Sebagian besarnya sangat rajin malah. Hanya sedikit yang eh, malas ataupun sangat malas. Oke, sekarang kemudian kita buat dengan coding seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat lima kategori berjejer yaitu sangat rajin. Oh ya, satu. Kalau yang ini rajin berarti dia di sini. Kalau ini misalkan malas mana malas. Eh, sedang berarti dia satunya di sini, gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke neural networks. Oke, pertama kita buat dulu inputnya ya. Input seperti kemarin. Inputnya ini kita masukkan paste dari sini ya. Paste yang ininya mulai season ini ya. Coba kita cek sama nggak? Oh, berarti session nggak dimasukkan. Berarti mulai 289 saja. 289 itu nah, 289 itu ini karena pertimbangan saya waktu itu musim ini kayak kayak cuman penanda aja gitu. Apalagi di sini kan nggak ada musim kan. Jadi anggap aja ini maksudnya musim cuma musim hujan dan musim panas. Itu pun nggak ekstrim. Jadi saya anggap tidak signifikan. Ini dapat pribadi saya. Kemudian jadi mulai transportation expand ya kita masukkan. Kemudian kita transpose dengan cara input sama dengan input ditranspose ya ini. Bagaimana kita mulai ulang bisa juga. Cuman itu sudah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya. Yang output outputnya outputnya ya. Coba output. Oh ini bukan. Output klasifikasi ya. Ini juga dari sini mana? Ya? Dari sini dari sini saya copy kemudian saya transpose. Copy dulu ke bawah, kemudian transpose ke sini nih. Coba kita transpose yang ini. Klasifikasi transpose. Nah kan mirip kan 0010 ini saya copy paste dari sini. Kemudian saya transpose ini. Transpose, nah hasilnya seperti itu. Oke, kemudian sudah kita buat neural network start ya. Yang ini kita anggap aja kita start lagi. Neural network start, neural network start. Ya muncul ininya ya. Nah, yang sekarang kita melakukannya di pattern recognition dan klasifikasi, bukan di fitting app ya. Oke, sudah ada tadi. Kita coba ulang dulu. Inputnya itu adalah input yang tadi ya, dari jarak sampai beberapa macam ya. Kemudian outputnya itu output klasifikasi.
Kemudian kita mati. Ini sudah betul. Kalau dia salah nih kadang nggak mau, nggak bisa di sini. Karena ini secara kolom gitu, secara row. Oke, lanjut. Validasinya itu kita tetap aja sedulu ya 15% 15%. Oke, sorry, kita ulang dulu. Matriks ini kalau dia matriks kolom artinya ada 15 elemen atau 15 variabel independen yang masing-masing itu mempunyai 740 data. Dan outputnya itu ada 5 ya, yang tadi sangat rajin, rajin, sedang, sangat malas, dan malas, dan 740 data. Kalau dibalik menjadi row, dia seperti tidak masuk akal gitu. 5 sampelnya 5 dan 740 variabelnya kan nggak mungkin. Harusnya variabel sedikit, tapi tiap variabel itu banyak data gitu. Makanya kalau dia mati row dia nggak bisa nih, next nggak muncul ya. Kita lanjut. Kemudian ini tetap 5% belum kita ubah-ubah. Nah, ini hidden neuralnya 10. Kita lihat ya kalau di eh, klasi kalau di klasifikasi itu dia hidden layernya tetap ini tangan sigmoid ya, tapi outputnya ini bukan pure linear, tapi ini softmax gitu. Dia dari kalau kita belajar klasifikasi ya. Softmax itu, nah ini dia. Dan ini rumus softmax ya, kita udah belajar. Jadi secara kalkulasi MATLAB itu diagram networknya seperti ini. Oke, dengan 10 neuronnya ya. Ini kenapa 5? Karena outputnya 5 kan dari sangat rajin, rajin, malas, sedang, sangat malas. Inputnya ada 15 variabel. Oke, kita train. Oke, sekarang kita cek plot confusion. Saya coba lagi. Oke, masih loading ya. Oh, ini sudah ada. Oh ya. Jadi kalau untuk data seperti ini kalau kita secara all ya, ini kan ada validasi, training, start test. Secara all ini hampir tidak ada error ya, cuma sedikit saja error. 96% itu betul gitu. Oke. Nah, karena ini bisa diprediksi ya. Anggap aja tadi saya udah save ya. Misalkan ini net terus di save, save result. Tapi saya udah save tadi. Coba kita cek ya. Namanya net satu. Nah nih dia net. Kemudian net ini saya ypred sini ya, ypred sama dengan net input. Hasilnya muncullah ypred, y prediction. Nah, ketika ini saya masukkan lagi ke, bentar, kalau kita masukkan di sini ya. Coba kita masukkan insert, insert, insert. Kalau kita insert itu dia tidak banyak berubah ya. Coba kita insert. Ini sudah di transfer tadi, sudah posisi betul. Kalau kita paste di sini, itu dia satu, hampir semua betul ya. Ini juga satu di sini, maka coba lihat. Nah ini mungkin yang salah ya, prediksi yang salah yang ini. Ini juga salah sih. Ada beberapa prediksi yang salah. Cuman sebagian besarnya itu dia hampir semuanya betul. Karena memang hampir semua itu sangat rajin gitu. Tinggal sedikit aja yang salah. Ini juga salah sih. Nah, cuman saya belum terlalu mau ngotak-atik neuronnya ya. Bisa sih saya ngotak-atik di sini ya. Baik. Cuma saya merasa data ini hampir semua itu sangat rajin gitu. Cuman jadi saya membuat simulasi baru. Saya anggap ini adalah karyawan-karyawan ini mau dilanjutkan lagi untuk naik pangkat gitu ya. Atau kalau lebih lebih ini lagi misalkan ini orang semua orang ini adalah calon menantu gitu, calon menantu kita, maka untuk lanjut ke fase untuk menilai menantu itu atau karya atau calon pemimpin ini layak untuk dinaikkan atau dalam hal ini adalah dilanjutkan wawancaranya, wawancara berikutnya ya, maka kita cek, kita klasifikasi ulang dengan bila si U2 mana U2 yang ini ya, ini U2 U ya. Kalau dia mempunyai absensi lebih dari 1 jam saja dia absen atau tidak masuk kerja, maka kita anggap tidak lulus. Dan bila dia sangat rajin atau
absensinya itu nol atau satu kerja baru dia lulus gitu loh. Jadi memang kita mencari yang terbaik lah. Jadi dapatlah klasifikasi baru dengan dua saja yang dia waktu waktu apa namanya? Waktu absensinya itu 0 jam atau dia sangat selalu masuk kerja atau cuman baru 1 jam doang dia tidak absen, tidak kerja maksudnya, dia lulus atau lulus ke tahap berikutnya wawancara gitu. Atau lulus sebagai calon menantu lanjut ke tahap berikutnya, seleksi berikutnya. Nah, kalau enggak maka dia tidak gitu ya. Oke. Sekarang dari sini saya buat lagi dua ini ya, dua apa namanya? Dua kategori lulus. Kalau ini kan enggak ya, maka nol gitu. Kalau yang ini orang kedua ini lulus, orang ketiga ini nol semua, yang ini baru lulus. Jadi saya menginginkan itu klasifikasinya itu hanya sedikit aja yang lulus gitu. Maka saya buat seperti ini, saringannya seperti ini. Oke, nah dari sini saya buat lagi input baru. Inputnya sama ya, inputnya sama ya, variabel yang independennya ini sama. Variabel dependennya itu berubah. Variabel dependennya itu yang ini, yang bukan 5 lagi, tapi dua ini saja gitu. Nah, lanjut ini tulisannya saya buat output wawancara. Nah, ini dia. Dan sudah saya transpose ya. Jadi seperti ini namanya. Ini kita buat lagi ya neural network start. Coba kita buat lagi aja. Pattern recognition. Ya, ini katakanlah 10 dulu. Oke, ini datanya masih yang tadi ternyata. Inputnya sama, outputnya kita beda. Output wawancara, artinya bukan yang klasifikasi yang sangat rajin-rajin tadi, tapi untuk orang ini lulus nggak ke tahap berikutnya wawancara gitu, atau nggak lulus. Ya. Jadi dua saja ya, dua klasifikasi dua elemen dengan dengan masing-masing itu 740 data. Oke, tetap ini bisa berubah, cuman saya biarkan dulu aja 15% validasi, 15% testing. Number hidden Europe-nya tetap 10. Kalau kita lihat ya, ini karena dia outputnya cuma dua, maka output layer juga berubah ya. Tapi input layer tetap, yang hidden layernya tergantung pada di sini 10 hidden neuron. Oke, sekarang kita train, kita cek plot confusionnya. Maka di sini ada sekitar 12% error ya, confusion matrixnya. Dan ini sudah saya simpan juga tadi di sini di bagian bawah 10 neuron ya, mana 10 neuron. Seperti ini ya, jadi ada eh, 10 neuron ini ya, 10 neuron. Nah ini 10 neuron. Itu ada 12% error, 87 aja yang betul gitu. Yang sebagian kecilnya tuh salah tebakan dia, yang salah menebak gitu. Oke, coba kita cek lagi. Nah, seperti ini ya, jadi 12% dan 87 dia yang tebakannya betul. Untuk neuron 10. Nah, ini saya mau ubah-ubah nih. Kalau yang tadi saya nggak belum merubah-rubah, ini saya mau merubah nih. Untuk menjawab soal nomor 3 yaitu modifikasi dari NN mengadjust kali ini adalah number of neuron. Oke, lanjut. Kita back. Neuronnya misalnya kita ganti 20. Ya, 20 ya. Next. Kita train ulang ya. Kita plot confusion. Kita cek maka lebih baik dia 88%. Errornya 11 aja nih. Jadi salah tebakannya sedikit aja. Cuman ada juga salah tebakan yang tidak lulus, harusnya eh, tidak lulus jadi lulus gitu. Yang ini ya. Kalau ini kan salah tebakan yang sebelah sini ya. Harusnya dia lulus, ditebaknya tidak lulus gitu. Kalau ini harusnya dia tidak lulus, dianggapnya lulus dua nih. Cuman secara umum dia lebih baik nih, yang si neuron 20. Oke lanjut, kita balik lagi. Bagaimana kalau neuron 15? Train ulang, plot confusion. Ya. Dia lebih baik juga ya 12. Tapi ini ya 9 salah tebakannya lebih tinggi. Bagaimana kalau 25? Ini bisa diubah juga sih ya. Cuman kita pasti kita coba ini dulu 25. Kita train ulang.
Ini masih yang tadi ya. Kita tutup dulu. Ada perubahan ya, cuman secara error sih sama. Cuman pertebakannya berubah. Oke, sekarang kita coba ubah di sininya. Berarti ini kan 15 sama 25 sama ya. Berarti kita coba 15 aja ya. Kenapa neuron lebih sedikit? Karena supaya menghindari overfitting. Nanti seperti dijelaskan sama pasal Soleh ya. Overfitting itu mana ya? Ini dia. Ini overfittingnya terlalu banyak neuron gitu. Jadi kita meminimaliskan neuronnya atau hidden layernya ya. Jadi kita coba 15 aja. Nah ini coba kita naikin deh 20. Validasi 20. Gimana hasilnya? Dengan neuron tadi 15 ya. Kita train orang, confusion. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Malah ini lebih lebih baik sedikit ya. Oke seperti itu ya. Dan anggap aja ini oke. Kita tutup dulu. Nah, kita lanjutkan. Kita simpan ya. Ini saya mau menunjukkan soalnya. Kita ingat netnya itu adalah net kelulusan katakanlah gitu. Oke, save result, finish, lanjut, kita cek di sini. Ini ada net kelulusan ya. Nah, ini ya, net kelulusan. Sekarang kita membuat di sini sebenarnya sudah ada ya, cuman kita membuat lagi judulnya prediksi kelulusan. Prediksi kelulusan. Kelulusan sama dengan net kelulusan. Ini netnya adalah jaringannya, neural networknya dia. Muncul ya prediksi kelulusan ya. Ntar muncul. Nah, ini kita transpose dan kita copy. Kita masukkan ke awal ulang ini. Jadi ya. Ini dengan 10 neuron ya, tapi dengan 15 neuron kita taruh sini lah. Dengan 15 neuron, neuron validasi dan tes, 10 validasi dan tes. Testing 20% masing-masing. Ini ini hati-hati ya, maksudnya 0,09 ini 0,9 gitu. Artinya kan dia tebakannya di sini, betul ya tebakannya. Ini betul juga ya. Ini betul juga. Jadi secara umum sih bagus sih tebakannya. Nah, ini salah dia. Dia menebaknya itu tidak lulus, aslinya lulus gitu. Guys. Ini juga tebakan salah. Ini juga tebakan salah. Ini juga salah. Nah, ini betul tebakannya nih. Ya, tebakannya betul. Ini tebakannya betul. Prediksi maksudnya prediksinya betul. Yang ini tebakannya salah ya. Dia lulus, tapi aslinya tebakannya sama-sama tidak lulus gitu dengan 10 neuron maupun 15 neuron. Oke, itu dulu ya. Prediksi dengan klasifikasi lulus tidak lulus ataupun rajin tidak rajin ya. Cuma tadi saya langsung membuat lagi klasifikasi baru ya. Seperti ini. Tebakannya juga masih bagus. Oke, itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.